Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Ivar Jenner resmi naik level. Gelandang Timnas Indonesia ini kini masuk skuad utama FC Utrecht dan siap tampil di Eropa musim depan. Drama transfer Nathan Choeaon gagal total. Sudah tes medis di klub Denmark, tiba-tiba batal teken kontrak dan masa depannya jadi misteri. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Ivar Jenner akhirnya meraih pencapaian yang selama ini ditunggu-tunggu. Gelandang muda andalan Timnas Indonesia itu resmi masuk ke skuad utama FC Utrecht untuk musim 2025 hingga 2026. Namanya kini sudah terdaftar di tim senior. Bahkan ia telah menjalani sesi pemotretan resmi bersama para pemain utama klub Eredivisie tersebut. Langkah ini menandai babak baru dalam perjalanan karir pemain kelahiran 10 Januari 2004 itu. Setelah bertahun-tahun berjuang di level kelompok umur, Jenner kini mendapat peluang nyata untuk tampil di panggung tertinggi sepak bola Belanda, Eredivisie. Tidak hanya itu, ia juga berpotensi mencicipi atmosfer kompetisi Eropa karena FC Utrecht akan berpartisipasi di babak kualifikasi kedua Liga Eropa musim 2025 hingga 2026. Kabar ini tentu membawa kebanggaan tersendiri bagi para pendukung Garuda. Ivar Jenner bukan hanya gelandang masa depan Timnas Indonesia, tetapi kini juga menjadi bagian dari klub yang bersaing di kompetisi elit Eropa. Dengan statusnya di skuad utama, ia bisa tampil di ajang-ajang prestisius seperti Eredivisie, KNVB Cup, hingga kompetisi Eropa. Meski demikian, peluang Jenner untuk sesekali bermain di level kelompok umur masih terbuka. Dalam sistem pengembangan pemain di Belanda, seorang pemain senior tetap bisa diturunkan di tim U21 jika memang dibutuhkan untuk menjaga ritme bermain. Namun, fokus utama Ivar Jenner musim ini jelas berada di tim senior FC Utrecht. Bagi Jenner, ini adalah tonggak penting dalam karirnya. Ia memulai perjalanan profesionalnya di Akademi Ajax Amsterdam sebelum akhirnya pindah ke Akademi FC Utrecht pada musim panas 2016. Saat itu usianya baru 15 tahun, dan sejak saat itu ia perlahan meniti jalan menuju tim utama. Musim lalu, Jenner menjadi salah satu pilar Jong Utrecht, tim U21 klub tersebut, yang berkompetisi di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda. Dalam musim 2024 hingga 2025, ia tampil sebanyak 26 pertandingan dengan total waktu bermain mencapai 2.141 menit. Performa konsistennya di lini tengah akhirnya membuat pelatih tim utama FC Utrecht memberikan promosi penuh ke skuad senior. Keputusan memasukkan Ivar Jenner ke tim utama juga tak lepas dari pengalamannya bersama Timnas Indonesia. Sejak memilih membela Garuda, ia sudah mencatatkan 18 penampilan internasional. Di bawah bendera merah putih, Jenner dikenal sebagai gelandang yang punya visi permainan luas, kemampuan distribusi bola yang akurat, dan ketenangan dalam mengontrol tempo pertandingan. Masuknya Jenner ke skuad utama FC Utrecht juga membuka peluang besar baginya untuk tampil di level kompetisi lebih tinggi. Eredivisie dikenal sebagai liga yang menonjolkan permainan teknis dan intensitas tinggi, sehingga ini menjadi kesempatan emas untuk mengasah kemampuan sekaligus meningkatkan nilai pasarnya. Tak hanya itu, partisipasi FC Utrecht di babak kualifikasi Liga Eropa juga menjadi daya tarik tersendiri. Jika Jenner mendapat menit bermain di ajang tersebut, ia bisa mencatat sejarah sebagai salah satu pemain Timnas Indonesia yang tampil di kompetisi Eropa. Sebuah pencapaian yang tentu akan semakin mengangkat reputasinya, baik di mata klub Eropa maupun di mata publik sepak bola Indonesia. Kini semua mata tertuju pada bagaimana Jenner akan menjawab kepercayaan ini. Apakah ia bisa menembus persaingan ketat di lini tengah FC Utrecht yang dihuni pemain-pemain berpengalaman? Apakah ia akan menjadi regular starter? Atau setidaknya pemain rotasi yang mendapatkan menit bermain signifikan? Yang jelas, langkah ini membuktikan bahwa Jenner terus berkembang dan mendapatkan pengakuan di level klub profesional Eropa. Bagi Timnas Indonesia, hal ini juga menjadi kabar positif karena memiliki gelandang yang terus terasah di kompetisi top. Dengan kombinasi pengalaman di Eredivisie dan ajang internasional, Ivar Jenner berpotensi menjadi salah satu pemain kunci Garuda dalam waktu panjang. Musim 2025 hingga 2026 akan menjadi ujian sekaligus panggung pembuktian bagi Ivar Jenner. Jika mampu tampil konsisten, ia bukan hanya akan mengamankan tempat di skuad utama FC Utrecht, tetapi juga membuka peluang untuk menarik perhatian klub-klub lebih besar. Perjalanan panjangnya dari akademi, Jong Utrecht, hingga ke tim utama kini memasuki fase baru,
dan publik Indonesia menunggu untuk melihat sejauh mana ia bisa melangkah. Drama transfer Nathan Choeaon gagal total. Sudah tes medis di klub Denmark, tiba-tiba batal teken kontrak dan masa depannya jadi misteri. Nathan Choeaon, gelandang timnas Indonesia yang sebelumnya digadang-gadang bakal bergabung dengan klub Denmark, LYNGB Bold Club, secara mengejutkan batal menandatangani kontrak. Padahal, kepindahan ini sempat ramai diperbincangkan publik, terutama setelah kontraknya bersama Swansea City resmi berakhir. Semua proses awal sudah berjalan mulus. Nathan bahkan sudah menjalani tes medis dan sempat dijadwalkan untuk datang sebagai pemain bebas transfer. Sinyal kepindahannya pun dianggap hanya tinggal menunggu pengumuman resmi. Namun, pada akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk membatalkan kerjasama yang tinggal selangkah lagi terrealisasi. Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Jumat, 18 Juli 2025, LYNGB Bold Club tidak menjelaskan detail alasan batalnya transfer ini. Mereka hanya mengungkapkan bahwa setelah melalui diskusi mendalam, tidak ditemukan kecocokan yang cukup untuk melanjutkan proses penandatanganan kontrak. Pada bursa transfer, wajar jika ada pemain datang ke Lundtoft TVJ untuk menjalani tes medis atau uji coba tanpa diketahui publik. Namun, kunjungan Nathan Choeaon mendapat sorotan internasional, jadi kami merasa perlu memberi kejelasan, tulis klub tersebut dalam rilisnya. Mereka menegaskan bahwa meski Nathan sudah datang dengan niat penuh untuk menandatangani kontrak, keputusan akhirnya tetap dibatalkan. Meskipun tes medisnya berjalan lancar, pada hari Rabu kami sepakat bahwa kerjasama ini tidak cocok. Kami mendoakan Nathan menemukan klub yang tepat. Lanjut pihak LYNGB Bold Club. Batalnya transfer ini tentu mengejutkan banyak pihak. Sebelumnya, rumor kepindahan Nathan ke LYNGB dianggap sebagai langkah logis setelah dirinya tak lagi masuk rencana jangka panjang Swansea City. Klub Denmark itu diprediksi bisa menjadi tempat baru untuk menghidupkan kembali karirnya. Namun kini, semua rencana itu buyar dalam sekejap. Keputusan tersebut sekaligus membuat masa depan Nathan kembali menggantung. Hingga kini, belum ada informasi resmi mengenai kemana ia akan berlabuh setelah kegagalan transfer ini. Bursa transfer Eropa memang masih terbuka hingga akhir Agustus, tetapi waktu terus berjalan, dan sang gelandang harus segera menemukan klub agar tetap kompetitif. Jika menilik perjalanan karirnya, Nathan Choeaon sempat tampil cukup baik di Belanda bersama Excelsior sebelum akhirnya pindah ke Swansea City di Inggris. Sayangnya, di klub championship tersebut ia jarang mendapat kesempatan bermain reguler sehingga sempat dipinjamkan ke SC Heerenveen di Eredivisie. Penampilannya di Heerenveen sempat memberi harapan bahwa ia bisa bangkit, tetapi tak cukup untuk membuat Swansea mempertahankannya. Kini, kegagalan transfer ke LYNGB membuat posisinya kembali serba tidak pasti. Apalagi Nathan masih sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia, terutama di fase lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tanpa klub yang jelas, kondisinya bisa memengaruhi performanya bersama Garuda. Pertanyaannya sekarang, kemana Nathan akan melanjutkan karir? Apakah ia akan tetap mencoba mencari klub di Eropa? Atau mungkin mempertimbangkan tawaran dari Asia, termasuk kemungkinan bermain di Liga 1 Indonesia seperti beberapa pemain diaspora lainnya? Yang pasti, kegagalan bergabung dengan LYNGB menunjukkan bahwa dunia sepak bola profesional tak selalu berjalan sesuai ekspektasi. Meski sudah lolos tes medis dan hampir pasti menandatangani kontrak, faktor kecocokan, kebutuhan klub, hingga kesepakatan akhir tetap menjadi penentu utama. Nathan Choeaon kini berada di persimpangan jalan. Dengan usianya yang masih 23 tahun, sebenarnya ia masih punya banyak waktu untuk membangun ulang karirnya. Namun ia harus segera mengambil langkah tepat agar tidak kehilangan momentum. Publik sepak bola Indonesia tentu berharap ia segera mendapatkan klub baru yang tepat, agar tetap bisa tampil prima ketika dipanggil membela merah putih. Musim baru sudah di depan mata, dan Nathan harus bergerak cepat. Apakah akan ada kejutan lain dalam saga transfernya? Ataukah ia akan tetap bertahan di Eropa dan menunggu tawaran baru? Semua masih menjadi misteri, dan kita hanya bisa menunggu kabar berikutnya dari gelandang timnas Indonesia ini. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.